Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid berhasil membawa pulang 3 poin dari markas Olympiakos setelah menang 4-3 dalam matchday kelima Liga Champions 2025-2026 di Karaiskaki Stadium, Kamis, 27 November 2025. Meski menang, permainan Los Blancos kembali menimbulkan tanda tanya karena mereka menutup pertandingan dalam kondisi terdesak oleh tuan rumah yang tampil agresif sepanjang laga. Olympiakos membuka keunggulan cepat pada menit ke-8 melalui Chiquinho setelah menerima umpan dari Ayoub El Kaabi. Madrid baru bisa membalas di menit 22 lewat gol Kylian Mbappe setelah memanfaatkan umpan Vinicius Junior. Hanya 2 menit berselang, Mbappe kembali mencetak gol melalui sundulan memanfaatkan umpan Arda Güler, membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk Madrid. Pada menit ke-29, Mbappe melengkapi hat-trick dalam waktu 7 menit dengan menuntaskan umpan silang Eduardo Camavinga. Tuan rumah memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui gol Taremi sesaat setelah babak kedua dimulai. Namun Mbappe kembali mencetak gol keempatnya di menit ke-60, menjadikan skor menjadi 4-2. Olympiakos tetap memberikan perlawanan hingga menit akhir. Pada menit ke-80, El Kaabi mencetak gol yang membuat laga kembali hidup dengan skor 3-4. Meski ditekan hingga peluit panjang, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan mereka. Kemenangan ini membawa Real Madrid naik ke posisi 5 klasemen dengan 12 poin, sementara Olympiakos tetap tertahan di posisi 33 dengan koleksi 2 poin. Kylian Mbappe kembali menciptakan momen bersejarah di Liga Champions setelah mencetak hat-trick dalam waktu hanya 7 menit, pada menit 22, 24, dan 29, sebuah ledakan cepat yang langsung mengubah jalannya pertandingan bahkan sebelum babak pertama berakhir. Aksi sensasional ini tidak hanya memberikan kemenangan bagi Real Madrid, tetapi juga mengantarkan Mbappe melewati beberapa legenda besar dalam buku rekor kompetisi elit Eropa itu. Dengan hat-trick kelimanya di Liga Champions, Mbappe kini resmi melampaui torehan Karim Benzema yang mencatat 4 hat-trick dalam karirnya. Lebih dari itu, 3 gol terbarunya membuat Mbappe menyalip rekor gol Ronaldo Nazario bersama Real Madrid di kompetisi ini. Prestasi tersebut semakin mempertegas perkembangan luar biasanya sebagai pemain yang tak hanya konsisten, tetapi juga semakin efektif di panggung terbesar dunia. Mbappe juga menembus tonggak penting lainnya, total 64 gol Liga Champions, melewati catatan gabungan 2 ikon sepak bola modern, Samuel Eto'o dan Wayne Rooney, yang mengumpulkan 60 gol. Hat-trick yang dicatatkannya menjadi yang tercepat kedua dalam sejarah kompetisi, menempatkan namanya di antara deretan pemain dengan performa paling eksplosif sejak UCL dimulai. Secara keseluruhan, statistik Mbappe semakin menakjubkan. Dengan 64 gol dalam 92 kali tampil sebagai starter di Liga Champions, ia tidak hanya mempertahankan reputasinya sebagai mesin gol, tetapi juga menunjukkan efisiensi yang hampir tak tertandingi di level tertinggi. Setiap penampilannya tampak membawa catatan baru, dan malam ini menjadi bukti lain bahwa Mbappe berada di jalur untuk menulis sejarah Liga Champions dengan tinta emas. Xabi Alonso berbicara di depan pers setelah kemenangan Real Madrid 4-3 atas Olympiakos di Karaiskaki Stadium. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini memiliki arti yang sangat besar, mengingat Madrid tidak meraih kemenangan dalam 3 laga sebelumnya serta buruknya awal pertandingan. Alonso memuji mentalitas tim yang mampu bangkit dari situasi sulit dan menyatukan kekuatan untuk membalikkan keadaan. Menurutnya, tim menunjukkan semangat, pengorbanan, dan kebersamaan yang dibutuhkan untuk keluar dari tekanan. Meski Madrid kehilangan kendali permainan di babak kedua, Alonso menekankan bahwa poin penuh adalah hal terpenting, terutama untuk memutus rangkaian hasil negatif. Ia menilai tim tampil lebih dewasa, dan meskipun kualitas permainan menurun setelah jeda, Madrid tetap mempertahankan antusiasme sampai akhir. Alonso juga mengungkapkan bahwa beberapa jam terakhir di dalam klub telah berjalan sangat positif. Ia menyebut adanya percakapan konstruktif dengan para pemain, meningkatnya rasa persatuan, serta pemahaman yang lebih baik di dalam skuad. Baginya, perkembangan ini sangat penting dan akan membantu tim ke depannya. Menanggapi kritik dari luar, Alonso mengaku tetap tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan orang baru dalam tekanan besar, memahami karakter Real Madrid, dan tahu bahwa jalan yang ditempuh tidak selalu mudah, namun justru itulah yang ia nikmati.
Real Madrid memasuki laga melawan Olympiakos dengan situasi yang sangat rumit di lini pertahanan. Dari 4 bek tengah utama, hanya Raul Asensio yang tersedia. Eder Militao kembali dari jeda internasional dalam kondisi cedera. David Alaba absen akibat kelebihan beban otot. Sementara Dean Huijsen merasakan ketidaknyamanan setelah laga melawan Elche dan tidak ikut latihan. Kondisi tersebut membuat Xabi Alonso berada dalam posisi sulit, terutama mengingat jadwal yang padat dan tekanan yang meningkat setelah rangkaian hasil mengecewakan. Di tengah krisis ini, Antonio Rudiger sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda pulih. Bek Jerman itu telah mengikuti latihan penuh bersama skuad sepanjang minggu terakhir dan secara fisik siap bermain. Namun, staf pelatih memutuskan tidak membawanya ke Yunani untuk menghindari risiko kambuhnya cedera. Menurut laporan AS, Rudiger justru disiapkan secara khusus untuk pertandingan penting melawan Girona pada akhir pekan, di mana ia diproyeksikan kembali ke lapangan setelah absen panjang sejak awal musim. Rudiger mengalami robekan pada otot rectus femoris kaki kirinya, cedera yang diakininya muncul akibat keputusannya bermain terlalu cepat setelah menjalani artroskopi lutut pada akhir musim lalu. Sepanjang musim sebelumnya, ia menahan rasa sakit demi tetap tampil hingga akhirnya harus menjalani operasi pada bulan April. Meski mendapat izin untuk tampil di Piala Dunia antar klub, comeback yang terlalu cepat membuatnya kembali rentan di awal musim ini. Pengalaman itu menjadi pelajaran besar, dan kini Rudiger menekankan pentingnya pemulihan total sebelum kembali merumput. Selama minggu ini, ia sudah mampu menyelesaikan seluruh sesi latihan dengan intensitas penuh tanpa hambatan. Rencana Real Madrid jelas, menurunkannya melawan Girona untuk mengembalikan ritme pertandingan, sebelum diproyeksikan benar-benar siap menghadapi ujian besar di Liga Champions melawan Manchester City. Bulan November berjalan tidak sepenuhnya mulus bagi Real Madrid. Meski mengawali dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Valencia, pasukan Xabi Alonso kemudian harus menerima kenyataan setelah ditahan imbang 2 kali berturut-turut oleh Rayo Vallecano dan Elche. Hasil tersebut membuat keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga terpangkas, meski Madrid tetap menutup bulan tanpa kekalahan. Di balik performa tim yang naik turun, 2 penggawa Los Blancos tetap mendapat pengakuan melalui nominasi penghargaan individu La Liga bulan November. Kylian Mbappe dinominasikan untuk pemain terbaik La Liga setelah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan Liga. Performa konsisten dan kontribusinya yang signifikan membuatnya masuk dalam daftar kandidat bersama Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Antoine Griezmann, dan Gerard Moreno. Selain Mbappe, Jude Bellingham juga meraih sorotan dengan masuk nominasi pemain terbaik U23 La Liga. Setelah sempat tampil kurang maksimal pasca cedera, gelandang Inggris itu kembali menunjukkan kelasnya dengan 2 gol dan 1 assist dalam 3 laga bulan ini. Ia akan bersaing dengan Fermin Lopez, Valentin Gomez, Alberto Moleiro, dan Alvaro Rodriguez untuk gelar pemain muda terbaik. Kedua nominasi ini menjadi bukti bahwa meski Real Madrid belum tampil sempurna, kualitas individu para pemain kunci mereka tetap berada di level tertinggi. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!